sering banget kan mendengarkan istilah ekonomi digital. Sebenarnya apa sih ekonomi digital itu, Mas Eko? Contoh dari kegiatan ekonomi tersebut, misalnya seseorang yang bekerja untuk mendapatkan uang, atau mereka yang berdagang untuk mendapatkan untung. Selama bertahun-tahun, kegiatan ekonomi memiliki hambatan yang relatif sama, yakni dua hambatan yang besar, yaitu waktu yang lama dan akses ekonomi yang terbatas. Semua itu berubah setelah adanya teknologi digital. Mbak Diki, terobosan-terobosan yang dibawa oleh teknologi digital membuat waktu yang menjadi lebih instan dan akses yang tidak terbatas. Infrastruktur dan jaringan internet yang cepat yang tersedia membuat kekuatan digital seperti tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Contohnya dengan email, surat menyurat terkirim dengan seketika. Proses tatap muka juga bisa digantikan dengan telekonferensi. Dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya melalui website dan sosial media. Inovasi-inovasi yang tidak terbayangkan pada zaman dahulu sekarang sudah menjadi keseharian bagi seluruh banyak orang. Misalnya seseorang yang ingin memesan martabak. Dia tinggal mencari martabak yang menjual secara online, lalu membayarnya dengan token elektronik, dan kemudian memesan ojek online untuk mengambil pesanannya. Dan ketika martabak yang lezat itu dibagikan di media sosial, pesanan akan terus mengalir dan omset akan meningkat. Sebelum ekonomi digital ada, kakak ini bisa menjual berapa, Pak? 20 layang. Setelah ekonomi digital ada, 100 layang, Pak. ekonomi digital adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai barang dan jasa digital. Selanjutnya, kata barang digital digunakan secara kolektif kepada layanan digital dan barang digital. Hal ini dikarenakan jarang ada kebutuhan yang membedakan antara layanan digital dan barang digital. Selanjutnya, barang digital dihasilkan melalui pengguna internet, layanan internet, dan segala sesuatu yang berbasis digital. Barang digital dapat berupa seperangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan software, smartphone, lalu transaksi perdagangan antar bank. Ekonomi digital pertama kali dikenalkan oleh Tapscott di tahun 1997. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring adanya zaman, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mengglobal di dunia, menurut Dale 2016. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi yakni TIK, aplikasi e-commerce, distribusi barang dan jasa digital. Ekonomi digital mampu merubah segala tatanan hidup masyarakat yang awalnya dilakukan secara manual menjadi serba otomatis dan instan. Indonesia menjadi lokasi yang sangat strategis karena Indonesia terapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia juga memiliki penduduk yang sangat banyak juga untuk menerima pemanfaatan teknologi digital. Manfaat adanya produk digital di Indonesia yakni meningkatnya produk startup, meningkatkan penggunaan internet, transparansi produk, dan produk layanan digital. Sedangkan tantangan untuk Indonesia yakni keamanan cyber, kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan akses internet yang masih terbatas, juga persaingan yang ketat. Adapun sebutan-sebutan untuk ekonomi digital, yang pertama network economy, dilanjut dengan platform ekonomi, information economy, data ekonomi, virtual ekonomi, internet ekonomi, attention ekonomi, sharing ekonomi, abundance ekonomi, dan digital ekonomi. Agar kita lebih paham mengenai ekonomi digital, di
simak video berikut ini. Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015, mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup. Dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam respon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital. Ngapain nih, kok asik banget sih dari tadi? Lagi ngerjain materi kedua. Evolusi teknologi dan komunikasi telah mengikuti 3 garis waktu paralel. 1. Inovasi teknologi internet yang mendukung media sosial, jaringan sender, dan layanan digital lainnya. 2. Konferensi layanan, di mana jaringan telepon dan telegraf digantikan oleh internet. 3. Evolusi bisnis komunikasi dari monopoli atau pasar kompetitif.
Dimulai dengan penemuan transitor pada tahun 1954, lalu optical fiber pada tahun 1965, kemudian berkembang menjadi GSM di tahun 1991. Pada bidang teknologi informasi, ditemukan mikroprosesor pada tahun 1971, internet atau IP pada tahun 1974, PC pada tahun 1977, dan Microsoft DOS pada tahun 1981. Dan SMTP di tahun 1982 hingga ditemukannya laptop pada tahun 1985. Sejak tahun 1993, yakni kita bisa mengenal teknologi yang biasa kita sebut dengan bidang TIK. Dan pada tahun 1947 internet ditemukan, kemudian berkembang menjadi HTML, Google, YouTube, Google Chrome, Amazon, dan Instagram. Untuk kecepatan jaringan internet semakin lama semakin cepat, yang awalnya 1G pada tahun 1980, 2G di tahun 1990, 3G di tahun 2000-an, 2010 4G, dan 2020 ditemukan 5G. Inovasi di bidang TIK akan terus berdampak pada ekonomi digital seperti pembelajaran menggunakan mesin, robotik, Smart City. Teknik machine learning sudah dimanfaatkan di beberapa layanan digital, salah satu contohnya yakni algoritma yang digunakan untuk merekomendasikan produk kepada konsumen berdasarkan kebiasaan pelanggan sebelumnya. Keamanan digital harus diperhatikan oleh seseorang agar perusahaan dan negara, karena di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat terhadap banyak ancaman cyber yang perlu diwaspadai. Nah, gimana? Sekarang kalian udah paham belum tentang materi teknologi informasi dan komunikasi? Belum, Kak. Oke, tenang-tenang. Sekarang kita simak video berikut ini ya. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini, hingga lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu, semua sahabatku menjauhiku, kuliah pun tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Halo, lah bos ibu, nelpon, aku lagi main gitu lah, jadi kalah gitu. Aku sampai resah, aku pun semakin menjadi-jadi.